Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera pada hari ini bagi kita semua. Pada hari ini kita akan membahas soal TPA, yaitu kemampuan analogis. Ya, kemampuan analogis ini hubungan atau bagaimana hubungan dari sebuah kata dengan kata yang lain ketika disejajarkan dengan hubungan kata berbeda dengan kata lainnya yang juga masih dalam hubungan yang sama. Maka tips, trik, dan kunci jawaban pembahasan pada beberapa soal TPA akan kita bahas dalam video berikut ini. Silahkan kita dengar baik-baik, kita belajar bersama-sama untuk menyelesaikan bagaimana soal-soal itu sebaiknya dikerjakan dan bagaimana caranya. Langsung saja kita perhatikan sama-sama. Mari kita kerjakan. Ya, yang pertama adalah piramid, kemudian titik-titik, kemudian titik-titik, kemudian arca. Nah, cara membahas soal seperti ini, cara mengerjakannya mohon maaf ya. Cara mengerjakannya adalah dibaca dari kiri. Piramid ngapain, terus ngapain arca ya. Misalkan piramid menempatkan mayat, patung menempatkan arca. Nah, tidak masuk akal. Jadi tanda titik dua atau tanda bagi ini diganti dengan hubungan yang tepat. Piramid, misalkan Aztec ini kan nama suku. Piramid milik suku Aztec, stupa milik suku Arca. Nah, tidak mungkin. Piramid menyimpan mumi, candi menyimpan arca. Betul ya, C ya. Piramid di Mesir, museum di Arca. Nah, tidak mungkin. Piramid salah satunya bernama Sphinx ya. Atau piramid kemudian punya patung Sphinx, wihara punya patung arca. Lah, salah. Jadi jawabannya yang C ya. Piramid menyimpan mumi, sedangkan candi menyimpan arca. Ya, ini sifat ya. Nah, sama saja ya, di piramid tersimpan mumi, di candi tersimpan arca. Ini tergantung kita bagaimana mensifati tanda titik dua ini. Ketika kita salah menggunakan tanda titik dua ini, maka jawaban kita adalah juga salah. Kemudian yang nomor dua, suara merdu ya. Suara bagus disebut merdu, redup yang bagus disebut padam. Salah ya. Bisa dimengerti ya. Maka jawabannya adalah yang E. Tidak ada suara disebut bisu, tidak ada energi disebut padam ya. Seperti itu. Ini sebab akibat ya. Atau suara yang tidak ada disebut bisu, energi yang tidak ada disebut padam. Jadi jawabannya yang E. Kita lanjut ke soal berikutnya. Marah titik-titik titik-titik ledakan. Marah menimbulkan kerusakan, peledak menimbulkan ledakan, bisa jadi ya. Marah amuk, berarti marah yang sangat itu mengamuk, letupan yang sangat menimbulkan ledakan, bisa jadi ya. A atau B. Marah karena emosi, bom karena ledakan, salah. Yang betul adalah ledakan karena bom, C bukan. Marah karena tidak puas, teror karena ledakan, salah. Ledakan karena teror, kebaliknya. Marah disebabkan hawa nafsu, tekanan disebabkan oleh ledakan, salah. Jadi apakah A atau B? Marah kerusakan ya. Lihat ini, kerusakan. Peledak, nah ini salah ini. Kenapa? Karena di sini sifat ya, marah ya. Di sini adalah benda. Lihat, marah ini sifat. Kemudian di sini peledak. Ya, salah ini ya. Marah menimbulkan kerusakan, peledak menimbulkan salah ya. Itu kesalahan yang pertama. Kesalahan yang kedua adalah tidak tentu marah itu menimbulkan kerusakan ya. Kalau marahnya cuma teriak-teriak ya tidak menimbulkan kerusakan. Marah yang sangat disebut amuk, letupan yang sangat disebut ledakan. Betul ya. Jadi jawabannya yang B ya. Ukuran. Oh ya, sama ya. Marah yang besar disebut amuk dan letupan yang besar disebut ledakan. Nah, kemudian nomor 4, tangan titik-titik titik-titik pohon. Tangan memiliki jari, rindang memiliki pohon, salah. Tangan merupakan bagian tubuh, dahan merupakan bagian pohon, bisa jadi.
Tangan memakai cincin, salah ya. Buah di dalam pohon, salah ya. Tangan kaki ya, tangkai pohon, salah ya. Tangan milik manusia, tangan bagian dari manusia. Pisang bagian dari pohon. Apakah seperti itu? Ya, jadi jawabannya adalah yang B ya. Tangan bagian dari tubuh, dahan bagian dari pohon. Ya, betul ya, yang B ya. Seperti yang kita bahas sebelumnya tadi, ya, jawabannya yang B. Tangan ini bagian dari tubuh, sedangkan dahan bagian dari pohon. Kita mengganti tanda titik 2 ini dengan kata bagian dari. Kemudian soal yang nomor 5, mendung titik-titik malam. Ya, jadi mendung itu merupakan awan atau bulan malam, salah ya. Atau mendung sebelum hujan, senja sebelum malam, ya betul ya. Ini bisa jadi yang C. Kemudian apakah mendung pasti berwarna kelabu? Apakah gelap berwarna malam? Salah ya. Mendung cuaca ya, mendung atau cuacanya mendung, malamnya waktu, salah ya. Mendung tidak ada matahari, bintang tidak ada malam, salah ya. Maka jawabannya adalah yang C, urutan. Mendung terjadi sebelum hujan, senja terjadi sebelum malam. Nah, seperti itu. Kemudian yang nomor 6, kuda titik-titik ya, garasi. Nah, ini kalau seperti ini, maka garasi ini kan tempat ya. Kuda ini hewan ya, bisa dilihat garasi ini tempat, kuda ini hewan. Maka cara yang paling mudah adalah cari tempat untuk kuda ya. Apa? Istal ya. Kuda bertempat di istal, mobil bertempat di garasi. Jawabannya yang C. Nah, sama ya definisi ya. Kandang kuda disebut istal dan kandang mobil disebut garasi. Sama. Kita tahu garasi ini tempat, ya sudah kita cari tempat kuda. Kuda bertempat di istal, mobil bertempat di garasi. Nah, sebelum kita lanjut, maka kalau video ini dirasa bermanfaat, kita subscribe dan kita like, kemudian kita bagikan ke teman-teman kita supaya sama-sama mendapatkan manfaat yang sama dan bisa mengerjakan soal-soal semacam ini. Kita lanjut ke video, kita lanjut ke soal yang selanjutnya. Burung roda. Nah, apa ini? Burung titik-titik sebelum burung ya, roda. Apakah sangkar diisi burung, roda diisi motor? Salah ya. Sayap bagian dari burung, roda bagian dari mobil, bisa jadi. Paruh bagian dari burung, roda bagian dari lingkaran, salah. Cakar bagian dari burung, roda bagian dari setir, salah ya. Terbang merupakan sifat burung, roda sifatnya jalan raya, salah. Maka jawabannya adalah yang B ya. Sayap bagian dari burung agar dapat terbang, roda bagian dari motor agar dapat bergerak, sama ya seperti tadi. Sayap bagian dari burung, roda bagian dari mobil ya. Seperti itu. Ini ada cangkir, ada makanan. Nah, kita tahu cangkir ini adalah tempat ya, tempat untuk sesuatu. Makanan ini tempatnya di mana? Gampang. Cangkir ini tempatnya apa kira-kira di sini? Ya, minuman ya. Jadi jawabannya adalah yang A atau B. Masa cangkir tempatnya kaca, pecah, air? Bisa jadi ya. Minuman, air. Maka jawaban yang tidak mungkin adalah yang C sama D, tidak mungkin ya. E juga tidak mungkin karena di sini makanan, masa di sini air, maka minuman. Ya, makanan tempatnya kalau di sini cangkir, maka di sini adalah di piring. Jawabannya yang B, ya seperti itu. Fungsi minuman ditempatkan di cangkir, makanan ditempatkan di piring. Kemudian yang soal berikutnya nomor 9, ya, dan 10 bisa dikerjakan dulu sebelum kita bahas. Dan jangan lupa untuk di-subscribe kalau kita merasa benar-benar bermanfaat dan mendapatkan cara untuk mengerjakan soal jenis ini di kemampuan TPA. Ya, seperti ini. Ketua provinsi. Bisa dilihat ketua provinsinya. Kalau berjajar seperti ini, kita bisa cari cara cepatnya adalah
ketuanya provinsi itu disebut apa? Gubernur. Ya. Cari yang ada gubernurnya, maka jawabannya adalah B. Ya, seperti ini. Ya. Kalau kita cari satu-satu juga tetap seperti itu. Organisasi dipimpin ketua, provinsi dipimpin gubernur, maka jawabannya yang B. Ya. Definisi, pemimpin sebuah organisasi adalah ketua, dan pemimpin provinsi disebut gubernur, sama ya, B. Nah, tapi kalau berdekatan seperti ini bisa kita langsung hubungannya apa, kita cari mana yang ada. Tuh, ketua provinsi, ya. Pimpinan provinsi apa? Gubernur, di sini gubernur. Ya, cari gubernur mana? Nah ini B. Satu-satunya yang ada gubernurnya B, berarti jawabannya adalah B. Ya, sampai di sini bisa kita pahami bersama bahwa mengerjakan soal semacam ini ternyata hanya memerlukan ketelitian yang lebih daripada sebelumnya. Rumah kapas. Rumah kapas. Rumah ini tempat, kapas ini benda ya. Jadi apa kira-kira? Ataukah batu bata, pakaian, atap tenun, ruangan? Ruangan di dalam rumah kapas, di dalam pohon. Nah, salah ya. Ini rumah kapas. Apa kira-kira? Rumah ini kan sesuatu yang dibuat ya. Kapas ini untuk membuat apa kira-kira? Ya, pakaian, batu. Ini juga betul ini. D langsung ketemu ya. Batu bata digunakan untuk membuat rumah, kapas digunakan untuk membuat pakaian. Maka jawabannya adalah yang D. Kalau ini cat untuk mengecat rumah, kapas untuk mengecat putih ya, salah ya. Atau kapas berwarna putih, cat berwarna rumah, salah. Jadi jawabannya adalah yang do. Nah, seperti itu cara untuk mengerjakan soal-soal seperti hubungan kata ini, analogi padanan kata. Terima kasih atas perhatiannya dalam menyaksikan video ini. Semoga video ini bermanfaat. Jika video ini bermanfaat, silahkan di-subscribe dan dibagikan kepada teman-teman yang lain, supaya ilmu kita juga semakin bermanfaat dan kita tidak akan mungkin bertambah bodoh. Sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua.